Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fuad Haridi selaku Kepala Min 1 Kota Madiun, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pendengar di seluruh wilayah yang ada di sini, serta anak-anakku semua yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan. Selama ini bagaimana puasanya? Semoga puasa kalian, puasa Bapak Ibu Guru, puasa kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang maksimal, serta nantinya tercatat sebagai amal yang bisa menolong kita di akhirat ketika hari perhitungan hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hikmah menjalankan puasa itu sangat besar. Namun, selain itu kita harus menjalankan hak-hak kita sebagai sesama muslim dan muslimah. Salah satunya adalah tentang menjaga silaturahmi. Pada pertemuan kali ini, Bu Alia akan membahas tentang keutamaan menjaga silaturahmi. Namun sebelumnya, kita semua perlu tahu apa sih pengertian dan tata cara menjaga silaturahmi yang baik dan benar agar kita bisa meraih keutamaan silaturahmi serta nantinya kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari silaturahmi tersebut. Sebelum kita ke materi inti, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang akan disampaikan oleh Bu Guru nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sudahkah kalian tahu apa itu pengertian dari silaturahmi? Silaturahmi itu adalah salah satu amalan umat muslim yang mengandung nilai-nilai pahala yang besar. Adapun manfaat dari silaturahmi itu adalah menjaga nilai-nilai persaudaraan kita tetap erat terjalin hingga nantinya akan membentuk kerukunan yang akan bisa dibanggakan oleh kaumnya Nabi Muhammad nanti. Yang perlu dipahami, silaturahmi itu bukan hanya sekedar tradisi bahwasanya kita setiap Ramadan, setiap Lebaran, setiap Idul Fitri harus berkunjung ke rumah sanak saudara. Bukan. Silaturahmi adalah amal ibadah yang mulia yang merupakan anjuran sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau sudah anjuran Rasul, tentunya amal ibadah ini bernilai sangat bagus, bukan? Nah, kalian sudah tahu belum apa itu keutamaan silaturahmi? 2 manfaat silaturahmi yang besar adalah bisa melampangkan rezeki kita dan memanjangkan umur. Tapi perlu diingat, rezeki itu bukan semata uang yang banyak, rumah yang tinggi, mobil yang berjejer mewah. Bukan semata itu. Kesehatan, keluarga yang baik, ilmu yang berkah itu juga termasuk rezeki. Nah, dengan silaturahmi ini kita bisa memperluas rezeki dan bisa mendatangkan rezeki dari arah mana saja. Kemudian silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Intinya umur kita juga menjadi lebih barokah, lebih bermanfaat. Nantinya kita bisa mempergunakan umur kita untuk hal-hal yang baik. Nah, dengan manfaat yang begitu banyak, tentunya kita harus menjaga bagaimana sih etika silaturahmi yang baik dan benar. Silaturahmi itu bisa diartikan kita berkunjung ke rumah saudara, ke rumah sahabat, ke rumah teman, yang artinya nanti akan ada interaksi antara dua manusia atau bahkan lebih.
Di situ biasanya terjadi percakapan yang mengalir begitu saja. Namun perlu diingat ada etikanya. Hindari membicarakan keburukan orang lain, itu yang harus dihindari. Karena kalau kita ngobrol sampai mana-mana, kita nggak akan pernah sadar kalau yang kita ucapkan adalah sesuatu yang buruk. Kemudian yang kedua, untuk menjamu, untuk menghormati tamu, biasanya tuan rumah itu menyediakan jamuan. Boleh jadi berupa kue ataupun makan siang. Yang perlu kita lakukan adalah jangan menjelek-jelekan apa saja yang dihidangkan tuan rumah meskipun kita tidak suka. Yang perlu kita lakukan adalah kalau kita suka silahkan dinikmati, kalau tidak cukup ucapkan saya sudah kenyang atau saya sedang tidak makan itu. Tapi tidak boleh menjelek-jelekan di hadapan tuan rumah ataupun dalam hati. Ingat ya, kalau suka kalian makan, kalau tidak jangan dicela, apapun itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita sedang berbincang-bincang, usahakan tidak boleh berburuk sangka. Misalkan kalau yang kedua tadi ada jamuannya, kita berkunjung ke rumah salah satu sahabat, tidak ada makanannya, tidak ada jamuannya, ataupun makanannya sedang-sedang saja, tidak boleh mencela. Cukup kalian diam karena etika silaturahmi adalah tidak boleh, kita tidak boleh mencela apapun yang ada di dalam ruangan. Paham ya untuk etikanya? Jadi untuk bisa meraih keutamaan kita harus menjaga etika dari silaturahmi tersebut. Nah, kalau silaturahmi sudah dijaga etikanya, sekarang kita harus bagaimana sih caranya menjaga tali silaturahmi agar tetap rekat, agar tidak ada kata renggang. Misalkan kalian sudah sahabatan dengan teman mulai dari kecil sampai dewasa, kemudian ada satu hal yang menjadikan kita renggang, kan sayang sekali. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah biasakan mendoakan teman kita, biasakan mendoakan sahabat kita, biasakan mendoakan saudara kita, tentunya dengan doa-doa yang baik. Ingat, harus doa yang baik. Contohnya setelah sholat, kita mendoakan orang tua kita, jangan lupa mendoakan saudara kita, muslimin, muslimat, semuanya didoakan. Itu bisa mempererat tali silaturahmi meskipun kita sedang berjauhan dengan teman ataupun saudara kita. Kemudian, cara menjaga silaturahmi yang kedua adalah biasakan kita menyebut kebaikan dari teman ataupun saudara kita. Tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Misalkan, kalian punya teman yang sangat ganteng, yang sangat pintar, yang sangat suka memberikan makanan, puji seperlunya, tapi jangan berlebihan. Yang penting jangan terlalu sering membicarakan keburukan orang lain, terutama sahabat sendiri. Karena kita tahu, sama-sama tahu kalau antara sahabat itu biasanya tidak ada rahasia. Sahabat kita sering menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, kita pun juga membalasnya. Dengan demikian, tali silaturahmi kita akan tetap terjaga. Paham ya yang kedua? Kemudian, yang ketiga, jangan berprasangka buruk. Jika ada teman suatu ketika berbeda sikapnya, tiba-tiba dia menjauh, tidak sedekat dulu, mungkin dia sedang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi jangan suka berprasangka buruk. Dia tidak pernah menyapa saya lagi, paling dia sekarang tidak mau berteman dengan saya lagi. Itu tidak baik. Karena masing-masing kita itu memiliki urusan atau keperluan masing-masing. Dihargai, nanti ketika kita sudah ketemu, kemudian kita posisinya longgar, bisa ditanyakan, kamu ada urusan apa kemarin? Nanti kan bisa dibicarakan dengan baik. Nah, terus kemudian bagaimana cara agar kita tidak selalu berprasangka buruk? Jalan yang paling mudah adalah dengan cara memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang jutaan, uang miliaran, tidak. Kamu mampunya 500 rupiah, ya 500 itu aja. 2000 juga 2000. Nah, itu adalah cara kita untuk menghindarkan hati kita dari prasangka buruk.
Anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, eh, hati kita itu ibaratnya sesuatu yang diolah dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika hati kita sudah baik, maka ucapan kita juga akan baik, pikiran kita juga akan baik. Perlunya mengontrol dari dalam hati. Ya, untuk mengontrol hati yang baik, usahakan makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, bersihkan harta kita dengan sedekah, sedekah apapun itu. Sedekah dengan senyuman, sedekah dengan perbuatan baik, sedekah dengan harta yang kita miliki. Nah, jika hati kita sudah baik, ucapan yang akan keluar dari lisan kita juga akan menjadi kebaikan dan tentunya bermanfaat. Begitupun dengan isi pikiran kita. Kalau hati kita sudah baik, pikiran kita juga akan baik, tidak mudah berburuk sangka, selalu berprasangka baik. Karena apa, anak-anak? Karena orang yang suka berprasangka baik itu, orang yang suka berprasangka buruk, orang lain di mata dia itu semuanya buruk, tidak ada yang baik. Oleh karena itu kita perlu mengontrol hati kita untuk selalu menghargai apa yang orang lain lakukan. Dengan demikian kita selalu bisa melihat kebaikan orang lain, yang tentunya akan menjadikan tali silaturahmi kita semakin erat terjalin dan tidak akan mudah terputus. Kemudian sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, kita memiliki satu kewajiban untuk tidak berprasangka kepada bapak ibu guru kita. Misalkan ada bapak ibu guru yang suka memarahi kalian berprasangka, bapak ibu guru ini ternyata tidak sayang dengan saya. Nah, itu namanya prasangka. Nah, bisa jadi pada waktu itu kalian melakukan kesalahan. Tidak boleh ya berprasangka buruk kepada bapak ibu guru. Karena kalau kita sering berprasangka buruk kepada bapak ibu guru sebagai siswa, sebagai murid, maka akan mengurangi keberkahan ilmu. Sayang kan? Ilmu yang sudah susah payah kita dapatkan ternyata hilang keberkahannya, yang tentunya juga akan mengurangi silaturahmi kita dengan bapak ibu guru kita. Kalian para siswa nanti setelah lulus dari satu instansi sekolah, jangan melupakan guru kalian. Misalkan dulu di TK kenal dengan bu ini, jangan dilupakan ya, karena tidak ada yang namanya istilah mantan guru. Nggak ada, mantan murid juga nggak ada. Kita semua terhubung dalam satu ikatan batin. Ya, jalan satu-satunya yaitu dengan sering mengunjungi beliau, minimal ketika hari raya Idul Fitri. Anak-anakku semua yang saya sayangi, dalam sebuah hadis Rasulullah mengucapkan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi adarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menyambung silaturahmi. Bisa jadi ada teman kita yang sekarang jauh di sana, saudara kita yang jauh di seberang, mereka tidak pernah menghubungi kita, kita boleh menghubungi mereka sendiri. Itu namanya adalah menyambung silaturahmi. Itu pahalanya luar biasa. Diingat-ingat ya, untuk mencapai keutamaan silaturahmi kita harus menjaga apa yang menjadi dasar dari utamanya sebuah silaturahmi. Bukan sekedar kita datang ke rumah saudara, datang ke rumah teman, mencicipi makanan, ngobrol sana sini, tapi intinya adalah kita menjaga agar persaudaraan kita tetap terjaga sampai nanti akhir hayat kita. Anak-anakku semua, semoga pembahasan tentang silaturahmi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa menjalankan, bisa mengamalkan, dan bisa menjaga persaudaraan kita sebagai sesama muslim, sebagai saudara dan sebagai seorang sahabat. Dan jangan lupa tetap dijaga istiqomah puasanya, istiqomah tadarusnya, dan istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang utama di bulan suci ini.
Tentunya dengan mengharapkan mengharapkan pahala yang luar biasa, kita juga harus melakukan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah nanti pahalanya berlipat ganda. Kalau masalah pahala, serahkan kepada Allah. Beliau nanti Allah yang akan menentukan apa pahala yang baik untuk setiap ibadah kita. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridho. Insya Allah puasa kita berkah, puasa kita lulus, amal-amal kita mendapatkan pahala yang terbaik. Demikian yang bisa Bu Alia sampaikan, semoga bermanfaat dan anak-anakku semangat puasa sampai nanti hari ke-30. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.